Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelaskan mengenai silabus dari mata kuliah analisa proyek sistem informasi. Ya, di sini ada mata kuliah dari 4 SKS, kemudian ada buku yang bisa digunakan, ada buku pengarangnya Herianto mengenai manajemen proyek berbasis teknologi informasi. Kemudian ada Catalyst Label, Information Technology Project, atau placement project. Placement rekayasa perangkat lunak. Buku anjuran lainnya bisa dimiliki ya, mengenai rekayasa perangkat lunak oleh Summerfield sama Tantra mengenai manajemen placement. Ya, manajemen proyek informasi dipelajari kemarin di semester 4 ya, hampir sama, kalau ini lebih luasnya ya. Jadi sini adalah mana yang menganalisa dari suatu proyek. Nah, di sini ada pokok bahasa nanti yang kita bahas. Jadi di sini materinya adalah dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Ya, jadi di sini adalah ada UTS dan ada UAS-nya secara online. Pertama adalah mengenai konsep dasar informasi, kemudian manajemen proyek dan Microsoft Project 2007 atau 2000 di atas 2007. Jadi nanti tugasnya adalah ini ya, menggunakan Microsoft Project 2007 atau 2007 ke atas. Masalah kemarin semester 4 sudah nih ya mengenai Microsoft Project. Dan mengenai metodologi pengembangan informasi, dan inisiasi dan perencanaan proyek, penjadwalan, manajemen biaya, review dan kuis, pertemuan itu, kemudian UTS. Setelah itu membahas mengenai manajemen kualitas, manajemen risiko, komunikasi, manajemen pengadaan. Setelah itu review dan kuis. Kemudian pengumpulan mengenai tugas dari pertemuan 1 dan 14. Jadi nanti tugasnya ada bikin proposal mengenai proyek informasi. Nah, untuk penilaiannya, ini penilaiannya ya, jadi untuk absensi 20%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Jadi di sini nanti ada UTS dan UAS ya untuk mata kuliah analisa proyek sistem informasi. Nah, untuk pembahasannya di pertemuan pertama, di sini ada RPS-nya, ya, rencana pembelajaran semesternya adalah mengenai untuk pertemuan pertama adalah membahas mengenai konsep dasar proyek sistem informasi, mengenai praktik pengembangan perangkat lunak, fokus industri, daya saing perangkat lunak, karakteristik perangkat lunak, komponen perangkat lunak, aplikasi perangkat lunak, krisis perangkat lunak, konsep dasar proyek informasi, kemudian faktor kegagalan dan keberhasilan dari proyek informasi. Materi pertemuan pertama adalah membahas mengenai konsep dasar dari proyek sistem informasi. Nah, tujuannya apa sih? Kita dapat memahami praktik pengembangan perangkat lunak, kemudian memahami konsep dasar proyek sistem informasi. Berikutnya adalah memahami penyebab kegagalan dari proyek sistem informasi. Jadi di sini adalah apa sih dengan perangkat lunak? Jadi sempat dibahas waktu kemarin di semester 4 mengenai manajemen proyek informasi. Nah, hampir sama ya. Jadi di sini adalah pengembangannya berupa perangkat lunak, jadi berhubungan dengan aplikasi. Kemudian konsep dasar proyek informasi yang berikutnya adalah penyebab kegagalan dari proyek informasi. Itu adalah tujuan dari pembelajaran pertemuan pertama. Nah, di sini adalah mengenai perspektif dari industri. Jadi, itu yang disebut dengan proyek informasi adalah pasti sistemnya dia berbasis komputer. Ya, jadi ada penggunaan menggunakan komputer. Berikutnya adalah manajemen berorientasi dengan perangkat keras. Jadi ada komputernya, berikutnya adalah perangkat keras. Perangkat keras itu misalnya pakai kalau sekarang kan juga banyak aplikasi yang mobile atau basisnya web, jadi webnya itu digunakan misalnya dibuka di handphone atau buka di PC. Kemudian dari perspektif industri ini, dari 19 komputer, kemudian presentasi perangkat keras,
Nah, dari sini maka muncul adalah biaya yang besar. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau kita bikin proyeksi informasi pasti butuh biaya, ya. Kenapa? Karena di sini ya, biaya perangkat lunak paling tinggi dibandingkan dengan perangkat keras. Kenapa? Kalau disebut dengan perangkat lunak itu banyak prosesnya yang mesti dilakukan, ya. Ada tahapan-tahapan dalam pembuatan dari software atau perangkat lunak dari proyeksi informasi. Makanya biayanya dia bisa menjadi lebih paling tinggi dibandingkan dengan perangkat keras. Maksudnya gimana sih kalau perangkat keras? Contohnya kan perangkat keras itu contohnya misalnya itu perangkat keras misalnya kayak perangkat keras itu kayak CPU, mouse, keyboard. Kalau perangkat lunak tuh misalnya aplikasi, contohnya kayak sekarang lagi gunakan e-learning mandiri. Nah itu contoh adalah perangkat lunak. Nah berikutnya mengenai perspektif industri. Kenapa disebut dengan industri? Karena sudah banyak ya proyek-proyek sistem informasi ya jadi project nih buat aplikasi-aplikasi berhubungan dengan proyeksi informasi. Jadi di sini sebutnya adalah perspektif industri. Jadi sudah menjadi industri, banyak software house ya yang membuat dari program aplikasi. Nah, di sini adalah sehingga menimbulkan pertanyaan nih dari para manajer dan praktisi berkaitan dengan perangkat lunak. Mengapa membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan program? Dan mengapa biayanya sangat tinggi? Kemudian dapatkah menemukan kesalahan program sebelum didistribusi? Berikutnya, mengapa sangat sulit untuk mengukur kemajuan perangkat lunak saat dikembangkan? Kalau kita jawab yang pertama adalah kenapa membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan program? Karena kalau kita bikin program banyak tahapannya, ya. Misalnya kita bikin dulu tampilannya, desainnya, kemudian codingannya. Pada saat sudah coding dibuat, berikutnya tes banyak errornya. Nah, makanya adalah butuh waktu yang lama dalam menyelesaikan program. Karena nggak bisa langsung jadi sehari, ya pasti ada prosesnya. Kemudian mengapa biayanya sangat tinggi? Tadi kan ada proses-proses yang digunakan dalam pembuatan dari perangkat lunak. Tadi kita butuh orang yang ngerti codingan atau ngerti yang berhubungan dengan pembuatan desainnya. Kemudian berikutnya lagi ada proses testingnya, ya. Kemudian ada implementasinya. Makanya adalah biayanya sangat tinggi. Berikutnya adalah dapatkah menemukan kesalahan program sebelum didistribusikan? Pasti ya, karena kan kalau kita bikin program, ada testing ya. Misalnya ternyata pada saat di running nggak kebaca, misalnya field-nya ya sama data yang kita buat di tabel nggak sesuai. Mungkin bisa debug ya. Jadi kenapa? Karena bisa menemukan kesalahan ya sebelum didistribusikan. Makanya tahapan testingnya harus benar-benar bagus ya. Jadi biar tidak ada lagi error pada saat sudah mulai diimplementasi programnya. Mengapa sangat sulit mengukur kemajuan perangkat lunak saat dikembangkan? Kenapa nih sulit ya mengukur kemajuan perangkat lunak saat dikembangkan ya tadi? Karena masing-masing pembuatan perangkat lunak pasti berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau sistem yang akan diterapkan. Nah, berikutnya daya saing perangkat lunak ya. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak yang akan diperbarui. Akan tetapi praktisi atau pemilik mengatakan bahwa aplikasi masih dapat berjalan dengan baik dan tidak ekonomis jika diperbarui untuk membuatnya lebih baik. Ya. Contohnya adalah kalau zaman dulu aplikasi itu banyak yang sistemnya adalah desktop, basisnya desktop. Ya, jadi cuma bisa digunakan pada satu PC. Kemudian ada lagi yang basisnya adalah jaringan. Ya, jadi misalnya dibikin intranet berarti cuma terbatas ya misalnya antar gedung. Nah, sekarang kalau kita sebut dengan mau perangkat lunak, basisnya sekarang apa? Basisnya adalah online. Kenapa ya? Karena biar sistemnya bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Contohnya kayak masa pandemi ini ya, program pasti banyak yang pakai online. Contohnya adalah kuliah. Kuliah itu dijadikan online. Kenapa ya? Karena nggak mungkin tatap muka. Karena takut ada apa?
karena virus, makanya belajarnya di rumah. Nah, gimana nih berarti apa? Kampus harus memutar caranya gimana biar mahasiswa itu bisa belajar juga tapi tanpa tatap muka. Nah, makanya sekarang banyak sistemnya adalah basisnya online. Banyak muncul aplikasi Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, ya, ada Classroom. Nah, itu adalah contoh-contoh aplikasi yang harus diperbarui karena berhubungan dengan perkembangan zaman. Nah, berikutnya, waktu penyerahan software. Maksudnya gimana sih? Jadi pada saat kita bikin program, contohnya misalnya tadi, Nusa Mandiri mau bikin e-learning, ya, e-learning Nusa Mandiri. Nah, itu kan termasuk adalah aplikasi. Nah, kita sebut dengan aplikasi apabila ada yang bikin programnya berarti butuh orang luar atau misalnya bikin sendiri. Nah, biasanya ada di situ namanya adalah biaya pengembangan ya, dari pembuatan aplikasi tersebut. Nah, pada saat pembuat program itu sudah mulai digunakan, berarti di sini ada waktu penyerahan dari softwarenya, ya. Orang manajer proyek TI yang eksekutif mampu memberikan software tepat waktu sesuai dengan spesifikasi dan anggaran. Ya, jadi kalau misalnya programnya sudah diimplementasi atau sudah digunakan, ini harus menjawab dari program yang sudah digunakan. Berikutnya adalah biaya. Nah, tadi kenapa bisa mahal? Karena ada biaya untuk pengembangan dari perangkat lunaknya. Contohnya di luar negeri ya, misalnya dengan arsiteknya, bisa adalah $150.000 sampai $250.000. Ada project manager, $96.000 sampai $130.000. Kemudian ada programmer. Nih, ya, yang bikin program adalah programmer. Di sini adalah biayanya adalah $52.000 sampai $81.000. Tapi kalau untuk di Indonesia, kalau mau jadi programmer ya minimal pertama mengerjakan adalah hitungannya ya UMR, ya, kecuali kamu sudah programmernya udah berpengalaman. Nah, nanti pembayaran biayanya biasanya atau gajinya biasanya lebih lagi dari UMR. Kemudian, nah, pada saat kita melakukan pengembangan perangkat lunak, yang harus penting adalah ini, ada biaya, waktu, kualitas. Ya, di sini adalah termasuk adalah yang harus dipikirkan nih, kompetitif itu adalah adanya persaingan dengan pengendali. Ya, jadi kalau kita sebut dengan biaya pengembangan itu ada berhubungan dengan biaya, waktu, kualitas. Nah, dari biaya tadi, biayanya harus dipikirkan benar nggak sih, misalnya tadi pembangunan e-learning budgetnya misalnya 30 juta. Nah, 30 juta itu worth it nggak sih orang kalau mau beli program kita? Kemudian waktunya, misalnya kan mau digunakan nih kita bulan September, berarti proyeknya ya berarti sebelum bulan September sudah fix semuanya, berarti butuh namanya waktu, makanya disebut adalah proyek. Kemudian harus bawa kualitas, jangan nanti semua udah dipakai ternyata banyak yang nggak bisa digunakan, ya, misalnya pada saat siswa upload tugas, taunya tugasnya nggak kebaca, kemudian siswanya mau absen ternyata nggak bisa absen. Nah, itu adalah termasuk berhubungan dengan kualitasnya. Berikutnya adalah membangun perusahaan perangkat lunak itu harus menjadi industri yang sangat inovatif. Sekarang sudah banyak ya, sudah menjadi salah satu industri yang harus disebutnya adalah sekarang lagi banyak ramainya adalah startup. Nah, ini adalah industri yang sudah sangat inovatif, ya, sebagai vital dan sukses. Nah, ini adalah contoh berhubungan dengan pembuatan dari biaya pengembangan dari si proyek simulasi. Kalau di Indonesia tadi saya bilang gajinya masih relatif rendah, karena tadi kalau kita sebut dengan programmer yang baru lulus, bisa kamu bikin program, ya paling gajinya adalah UMR awalnya. Nah, ini adalah termasuk alasan perusahaan investasi teknologi informasi, ya. Untuk penilaiannya di sini ada support, hasil internal, IRR-nya, kemudian business objektif, kemudian net present value-nya harus bagus, dan seterusnya. Ini adalah contoh kita kalau membuat perusahaan investasi di bidang teknologi informasi. Kemudian karakteristik dari perangkat lunak, ya, perangkat lunak ini lebih
merupakan elemen logika ya dan bukan merupakan elemen fisik. Dengan demikian berarti perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dengan perangkat keras. Ya pasti beda. Kalau perangkat lunak itu adalah dia tidak dapat dilihat secara fisik. Kalau perangkat keras itu bisa dilihat secara fisik. Nah, perangkat lunak itu dibangun dan dikembangkan, tidak dibuat dalam bentuk klasik. Ya, pasti dibangun dan dikembangkan. Jadi kita udah bangun misalnya dari e-learning, nanti dikembangkan lagi misalnya ada yang diperbarui, ada yang mesti dirubah apa, nah itu termasuk. Kemudian perangkat lunak mengizinkan pemakaian alat-alat yang diotomatisasi untuk pengembangan perangkat lunak pasti ya. Misalnya apa dari nanti e-learning bisa apa? Saya bisa cetak ya, cetak dari kegiatan siswanya ya, atau misalnya kamu nanti bisa dari sistemnya kayak contohnya sistem di Nusa Mandiri yang mahasiswa bisa cetak KHS ya, bisa pengajuan cuti dan seterusnya. Nah itu adalah termasuk adalah yang disebut otomatisasi dari pengembangan perangkat lunak. Kemudian perangkat lunak itu tidak pernah usang, tapi semakin lama bisa semakin buruk. Ya, tadi kalau sistemnya tidak diupdate ya berarti otomatis akan ditinggalkan. Makanya kayak gimana ya? Contohnya adalah di sini. Perangkat lunak selalu mengalami perubahan atau maintenance sehingga menimbulkan pemakaian semakin lama akan menyebabkan perangkat lunak semakin buruk. Ya misalnya contohnya kayak kita punya aplikasi, contohnya WhatsApp. Kalau misalnya WhatsApp-nya nggak diupdate, berarti ada yang kenapa sih perlu adanya update? Berarti apa? Adanya perubahan dari penggunaan. Biasanya apa? Kalau kita sebut dengan update, berarti apa? Sistemnya nanti akan menjadi lebih baik. Makanya tadi pernah usang, ya, tapi bisa jadi semakin buruk tadi kalau tidak diupdate. Kemudian sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build, seperti dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Jadi di sini adalah memesan perangkat lunak secara terpisah, tetapi harus tetap merupakan satu kesatuan yang lengkap, bukan sebagai komponen dapat dipasang pada program yang baru. Nah, contohnya kalau kita sebut dengan program, biasanya kan dia udah ada koneksinya. Nah, biasanya koneksinya itu adalah berhubungan dengan komponen yang berhubungan dengan programnya. Tapi kadang kalau misalnya ada penggunaan sistem baru, berarti ya mesti diganti ya codingannya, ada yang mesti diubah. Nah, itu adalah berhubungan dengan custom build. Kemudian berhubungan dengan komponen perangkat lunak. Di sini ada disebut adalah reusability. Kemudian dibangun dengan bahasa pemrograman pasti karena berhubungan dengan perangkat lunak. Jadi di sini adalah reusability adalah sebuah komponen perangkat harus didesain dan diimplementasi sehingga dapat dipakai lagi pada program yang berbeda. Tapi biasanya kalau kita bahasa codingannya menggunakan web ya susah untuk diterapkan, misalnya menggunakan Visual Basic karena beda codingan ya, tergantung kalau dia basisnya OOP ya mungkin bisa disamakan ya. Jadi biasanya tadi ya reusability. Kemudian dibangun dengan bahasa pemrograman pasti ya, bahasa pemrograman menciptakan serangkaian instruksi perangkat lunak atau deskripsi prosedural dari programnya. Nah itu adalah berhubungan dengan komponen dari si perangkat lunak. Kemudian aplikasi, nah kita sudah bahas mengenai dan seterusnya, kita masuk ke aplikasi perangkat lunak ya. Apa saja yang menjadi aplikasi perangkat lunak? Di sini ada contohnya adalah perangkat lunak sistem. Yes. Contohnya adalah compiler, editor, utilitas pengaturan file, para pengaturan file. Contohnya adalah buat compile, ya, meran data atau ngedit, editor, misalnya edit video, utilitas pengaturan misal file, misalnya contoh adalah Windows Explorer. Kemudian perangkat lunak bisnis, ya, MIS, Management Information System. Banyak ya di sini kalau tentang Management Information System berhubungan dengan sistem informasi. Kemudian ERP software, ya, software berhubungan dengan ERP. Terus enterprise berhubungan dengan ERP itu contohnya adalah di enterprise resource planning software. Jadi programnya adalah berhubungan dengan pastinya sudah berhubungan dengan banyak ya. Ini contohnya
manajemen, keuangan, kita di situ. Kemudian perangkat lunak teknik dan pengetahuan, contohnya adalah astrologi, contohnya adalah misalnya berhubungan dengan gerhana matahari. Nah, sekarang kan sudah bisa dilihat tuh ya mengenai ilmu perbintangan, orbit pesawat. Nah, itu juga bisa ya penggunaan aplikasi mengenai posisi pesawat. Simulasi, contohnya adalah simulator. Nih, contoh kayak kalau kita sebut dengan simulasi itu kayak simulasi pesawat terbang. Ini adalah berhubungan dengan simulasi pesawat terbang. Ini contohnya penggunaan aplikasi berhubungan dengan simulasi. Simulator sim. Ini kan contoh pengembangan dari aplikasi. Jadi proyeknya dari kepolisian membuat, kalau buat SIM itu nggak perlu praktek misalnya pakai motor, tapi sudah ada aplikasinya motor ya. Contohnya lagi misalnya apa? Contohnya kayak simulator pesawat terbang. Itu adalah pengembangan aplikasi ya. Yang ya nggak perlu belajar pesawat ya, misalnya nggak pakai pesawat. Kalau belajar misalnya ada alat simulatornya. Tapi kalau misalnya penggunaan dari astrologi ya, astrologi mah udah banyak ya, astrologi bintangan. Vulkanologi, gempa, misalnya berapa kekuatan gempanya, dan berapa jarak dari laut. Nah, ini kan ada termasuk adalah penggunaan apa tugasnya adalah ya. Kemudian biologi, perangkat lunak berhubungan dengan teknik pengetahuan biologi. Ya, hubungan dengan biologi, contohnya misalnya hubungan virus, ya, misalnya kita mau cek darah, nah itu adalah termasuk adalah penggunaan di biologi ya. Jadi di sini untuk menemukan virus, ya, kalau kita ke rumah sakit kan pakainya perangkat lunak buat deteksi USG. Nah, itu adalah termasuk adalah pengembangan dari perangkat lunak juga. Nah, itu ya, jadi perkembangan hubungan dengan perangkat lunak, aplikasi apa saja yang digunakan berhubungan dengan perangkat lunak, berhubungan dengan pengetahuan. Kemudian yang lain sih embedded software, ya, jadi berikutnya adalah iPad kontrol pada microwave, ya, itu termasuk dari perangkat lunak. Ada aplikasi, handphone, itu adalah termasuk embedded software. Perangkat lunak kecerdasan buatan atau AI. Pattern recognition contohnya sidik jari, pattern wajah ya. Jadi ya sekarang ada deteksi suhu tubuh ya, sudah ada alatnya, jadi nggak perlu yang ditembak ya cek temperatur, tapi udah ada langsung nih, jadi nggak usah satu-satu, langsung ketahuan. Kemudian ada artificial neural network atau untuk masalah kompleks. Kalau masalah
kompleks ya, di sini mulai dengan A. Mulai perangkat lunak real time, contohnya adalah sensor bencana alam ya, gempa bumi, kemudian tsunami. Nah, ada lagi yang namanya real time adalah perbankan, contohnya transfer bank ya, tinggal pakai mobile banking, mau transfer duit udah tinggal semenit juga, nggak sampai semenit juga sampai duitnya ya, mau transfer, kemudian mau belanja. Nah, itu adalah contoh yang real time. Ada lagi adalah perangkat lunak komputer personal, PC, contohnya aplikasi Excel, ya grafik komputer, banyak ya misalnya. Ini adalah misalnya bikin gedung, CAD, ya. Kemudian buat desain, pakai Photoshop, multimedia contohnya kayak game, ya. Game kan banyak sekarang tuh penggunaan game, ya, termasuk hiburan juga. Multimedia contohnya pembelajaran, sekarang banyak pembelajaran menggunakan aplikasi, ya contohnya belajar, ya, contohnya ruang guru termasuk tuh multimedia. Ya, pembelajaran menggunakan animasi atau aplikasi. Kemudian manajemen database ya, buatan database banyak aplikasinya. Bisa pakai MySQL, bisa pakai program pakai apa tuh, pakai Access ya, pakai apalagi berhubungan dengan penggunaan manajemen aplikasi keuangan bisnis dan personal. Juga banyak ya berhubungan dengan penggunaan aplikasi keuangan, bisa menggunakan Zahir atau Mayop ya. Itu adalah contoh penggunaan aplikasi. Oke, saya mengenai bisnis ya, jadi saya mengaplikasikan setiap departemen atau disebut adalah resource, tadi kan ERP, Enterprise Resource Planning, itu adalah software, jadi dia terintegrasi antar departemen, misalnya ada pangan, RD, ada bagi keuangan HRD, kemudian bagian research ya, atau misalnya berhubungan tadi bisa berhubungan accounting, sales distribution, marketing, warehouse, manufaktur. Nah itu jadi kalau berhubungan dengan kalau disebut dengan accounting ya, tadi contohnya adalah penggunaan aplikasi Zahir ya, sales distribution ya, misalnya penjualan, contohnya adalah Alfa atau Indomaret. Nah, pasti dia persis berhubungan dengan penjualan. Kalau kita aplikasi kan dia tinggal scan barcode udah otomatis belanja deh. Itu adalah berhubungan dengan sales distribution. Contohnya nama marketing, banyak ya program marketing ya. Misalnya contohnya adalah ya pengajuan pembelian motor ya, kan sekarang nggak ada banyak tuh ya, misalnya webnya si nah itu kan kita bisa lihat tuh contoh marketing ya si websitenya si Astra. Nah, ini kan termasuk adalah aplikasi, maksudnya adalah online. Contoh adalah marketing. Kita kalau mau beli motor, lihat dulu aja ya. Lihat dulu berhubungan dengan produknya apa ya. Ini contoh ada produknya, kita mau cari metik misalnya. Ini termasuk marketing. Kalau mau belanja motor nggak perlu lagi datang ke dealer, tapi kita buka aja aplikasinya. Motor.co. Bagian ada contoh penggunaan perangkat lunak.
marketing, warehouse ya, data warehouse itu udah banyak penggunaan aplikasi. Kemudian ada vendor-vendor ERP software nih contohnya. MD Edward ya, kemudian kan SSL Global, SAP, Oracle, ERP Unboxing, Microsoft, Unix atau Microsoft Axapta. Nah ini adalah contoh evolusi perangkat lunak. Jadi ada itu dari era kedua, keempat, dan ketiga. Era kedua itu adalah sistem multi-user. Jadi penggunaan aplikasi yang bisa digunakan oleh banyak orang, jadi bukan cuma satu. Ada real time, kemudian pengguna aplikasi. Dan era ketiga, dia sistemnya sudah terdistribusi, ya. Dan intelijen, kemudian hardware. Ini era keempat yang 1980 sampai sekarang desktop, basisnya desktop, kemudian object oriented, expert system, neural network, parallel programming. Sekarang adalah komputer networking. Sistem komputer adalah berhubungan dengan jaringan. Ya, contohnya adalah penggunaan jaringan internet. Nah, sebelumnya terjadinya krisis perangkat lunak nih pada tahun 90. Jadi beberapa host server itu maksudnya adalah yang membuat program-program, disebutnya adalah software host ya. Ratusan ribu source code dan ditambah dengan ratusan source code baru yang terus berkembang ya. Pada program yang muncul bug dan harus diperiksa yang jadi program sudah dibuat ternyata banyak errornya. Kemudian biaya perangkat lunak meningkat, semakin sukses sektor develop sehingga memerlukan personel yang pandai untuk membangun sebuah sistem perangkat lunak. Kita gimana sih ya? Kalau kita bikin program pasti ada ahli-ahlinya. Misalnya web programming berarti misalnya basisnya web dalam penggunaan source code atau pemrograman atau kemudian berhubungan dengan web programming. Lalu misalnya basisnya adalah Visual Basic atau VB.NET, berarti dia memahami ya tentang dari program. Saat ini ya sama ya, programnya adalah basisnya adalah website. Nah, kita baru masuk ke disebut dengan proyek. Apa sih yang maksud dengan proyek? Jadi proyek itu adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk melakukan sesuatu atau jasa yang unik. Sementara itu maksudnya gimana? Jadi ada tanggal mulai dan tanggal selesai. Tadi mau bikin project misalnya learning management system atau punya Nusa Mandiri. Batasan proyeknya nih, kita mau buat programnya di bulan dari Januari 2020 sampai Agustus 2020. Nah, itu disebut jasa. Itu adalah unique produk jasa yang biasanya adalah berbeda dari produk jasa yang lainnya. Tidak ada dua produk. Ini adalah kita bikin LMS sama Mandiri. Misalnya ada kampus lain yang bikin LMS, pasti nggak mungkin sama 100%, pasti beda. Ya logonya aja misalnya beda, isinya beda, ya materinya juga beda. Dan definisi, nah kita masuk mengenai pengertian dari informasi. Apa yang maksud memperoleh informasi adalah sebagai suatu kegiatan sementara yang berlaku dalam jangka waktu yang terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melakukan atau menghasilkan informasi, pengiriman informasi, atau informasi yang kriteria telah digariskan dengan jelas. Jadi kegiatan yang sementara dengan waktu terbatas, ada alokasi sumber dayanya, kemudian menghasilkan atau pengiriman berupa informasi yang telah digariskan dengan jelas. Apa sih kalau disebut dengan proyek? Ada namanya scope, punya namanya lingkup. Ya, berupa produk atau hasil kerjanya. Ada lingkupnya, contohnya mau bikin learning management system, berarti ada lingkupnya, berarti berhubungan dengan siapa sih yang digunakan. Bisa ada dosen dan mahasiswa. Jadi tugasnya dosen ngapain? Misalnya membuat materi, nanti berarti apa? Mempelajari materi, dan misalnya ada tugasnya, berarti masa menghadapi. Kemudian komponen proyek, ya. Memiliki jumlah biaya, adanya jadwal kriteria mutu, kendala yang komponen proyek tadi berhubungan biaya, jadwal,
sumber daya. Kemudian bersifat sementara karena ada batasannya, tadi misalnya proyeknya digantung bulan Agustus. Nah, berikutnya adalah pasti proyek itu adalah sifatnya tidak rutin, ya, dan tidak akan berulang-ulang. Jadi tadi proyeknya pada saat dibuat dari Januari sampai Agustus, ya udah, nanti berikutnya lagi ada proyeknya lagi. Nah, nanti ya kelihatannya tidak berulang. Kemudian ini adalah dimensi dari proyek informasi. Ada manusia pasti ya yang membuatnya, kemudian perlu proses, ya pasti ya apa tadi, ada berhubungan dengan codingannya, ya desainnya. Nah, berikut itu adalah butuh teknologi. Kita bikin program tapi nggak punya alatnya tuh yang buat ngejalaninnya. Ini basisnya mobile berarti butuh handphone. Basisnya misalnya adalah web berarti kita butuh apa? Butuh browser dan pasti butuh isinya atau perangkatnya. Misalnya ada monitornya buat lihat datanya, yang buat ngerunning datanya juga. Nah, berikutnya butuh namanya hasil akhirnya adalah produk tadi, ya. Setelah ada yang bikin programnya, diproses, ya, menggunakan teknologi, munculnya produk. Misalnya adalah LMS yang sedang digunakan oleh manajemen sistem dari si mandirinya. Nah, manusia itu berhubungan dengan apa nih ya? Manusia itu berhubungan dengan si proyek adalah adanya proses seleksi, adanya kinerja manajemen, adanya rekrutmen. Saya tadi mau bikin proyek, berarti ada bagian yang bikin siapa, yang analisa siapa, yang bagian implementasi siapa. Ya, itu disebut rekrutmen. Kemudian ada pelatihannya, misalnya mau bikin tentang programming, berarti nanti pada saat karyawannya sudah masuk, sudah mulai membuat proyeknya, nanti ada pelatihannya nih kalau bagi yang belum, yang pahamnya misalnya tidak terlalu paham 100%, nanti dibikin pelatihan. Kemudian nanti ada kompensasi, biasanya dapat bonus atau apa. Kemudian ada pengembangan karir, ya, berhubungan dengan kegiatan, berhubungan dengan si manusia, ada administrasi, proyeknya, kemudian pengancaman kerja, kemudian ada pengembangan tim, berhubungan dengan manusia. Ada produknya, ya, produk kehidupan yang dibatasi, ada batasnya. Tadi LMS yang tadi harus dibatasi jangan kemana-mana, jadi dan ada di LMS-nya mahasiswa bisa cetak KHS, kemudian bisa lihat apa tuh, lihat ngajuin cuti, ngajuin daftaran skripsi, enggak, beda lagi, jadi ada batasannya masing-masing. Kemudian ada software scope, konteks, objek informasinya, ya tadi harus jelas dibagi-bagi mas, dan papernya. Jadi lagi harus dipikirkan mengenai data kuantitatif, ya, jadi jumlah user. Ya, nanti dibangun sistem, ternyata pada saat sistemnya digunakan down, ya, nggak bisa digunakan karena kebanyakan, jadi nggak cukup bandwidthnya. Itu juga harus dipahami. Dengan respon time, jangan nanti kita bikin aplikasi klik saja misalnya waktunya bisa 5 menit. Nah, pokoknya berarti bermasalah nih, ya. Pas pada saat disimpan tahunya error, berarti enggak benar programnya, itu disebut menit. Kemudian algoritma yang dipakai, pasti ada hitung-hitungannya, ya, berhubungan dengan analisa datanya. Kemudian proses, ya, aktivitas layak kerja dari pengembangan software di komputer. Datanya itu bisa pakai secara apa, kalau web kan otomatis pakai PC atau pakai handphone, nanti tampilnya seperti apa. Kemudian membahas berbagai tugas semester atau patokan produk kerja dan poin-poin mengenai kualitas, pasti ya, jadi nanti sistem yang digunakan harus ada kualitas. Kemudian teknologi, ya, teknologi adalah berhubungan apa nih, dimensi yang kurang penting, pemilihan bahasa pemrograman dan tools, dan biaya penggunaan. Jadi berhubungan dengan pengelolaan dan tools-nya juga itu masuk dalam penggunaan teknologinya, ya. Programnya nanti tools yang digunakan apa, kalau misalnya berarti dia bisa di download misalnya di aplikasinya, contohnya My Student-nya sih misalnya mandiri, berarti itu adalah adalah mobile.
Nah, ini adalah sasaran proyeknya. Jadi ada tiga pembatas dari triple constraint. Ada mutu, berhubungan dengan produknya pasti harus bermutu. Kemudian produknya harus bermutu. Kemudian kalau kita sebut dengan produknya harus bermutu, kemudian apa? Ada jadwal. Berikutnya ada anggaran. Nah, ini tiga ya. Tiga sasaran proyek atau batasannya harus bermutu, ada jadwal, kemudian harus sesuai dengan anggaran. Tadi misalnya kita mau bikin harus sama Deru, misalnya budgetnya 30 juta yang harus sesuai dengan 30 juta, jangan nanti anggarannya di 40 juta yang buat. Berikutnya adalah tadi ya sasaran, mutu harus sesuai dengan target, ini mutu harus sesuai dengan target, biaya harus sesuai dengan anggaran. Nah, kalau kita bikin proyek, jangan dicariin semuanya. Tadi misalnya budget 30 juta, jangan 30 jutanya langsung dikasih semuanya, ya, yang bikin proyeknya. Tapi, misalnya ada tahapannya, misalnya awal 10% dicairin, berikutnya, berikutnya 40%, berikutnya misalnya 30%, berarti 80% cair. Nah, terakhir baru sisanya 20%. Kenapa? Takutnya programnya belum selesai, duitnya sudah semuanya. Nah, itu yang bahaya, takutnya programnya nggak selesai. Berikutnya adalah waktu, on time, delivery per modul atau per proses. Jadi ada waktunya harus on time, ya sesuai. Nanti ada contoh-contoh kegiatan berhubungan dengan batasan dari si proyek tersebut, ada waktunya. Nah, ini contoh bentuk pengerjaan dari proyek, ada yang disebut dengan in-house, ya, jadi dilakukan oleh internal karyawan perusahaan, ya. Jadi kita bikin proyek itu jadi yang ngerjain misalnya karyawannya sendiri. Contohnya kayak di Busana, misalnya kalau di tes ya, ada bagiannya, misalnya bagian kita bikin in-house, untuk skala kecil menengah, kemudian harus ada sumber daya manusia IT yang memadai. Ada lagi yang disebut dengan bentuk pekerjaan proyek adalah disebut dengan kontrak kerjasama, ya. Jadi dilakukan oleh pihak luar. Jadi yang ngerjain proyeknya bukan si karyawannya, tapi ada kontrak dari luar. Disebut stakeholders, biasanya skala kecil hingga besar. Ada lagi yang ketiga disebut buying, membeli, ya. Tidak bersifat pengembangan, hanya pembelian komersial software bersifat COTS, ya. Jadi maksudnya adalah programnya itu adalah dibeli dari orang lain, ya. Hampir sama sih dengan kontrak kerjasama, ya. Cuma di sini adalah diperlukan konsistensi dengan spesifikasi internal. Kemudian disebut dengan outsource, ya. Kalau disebut dengan pengerjaan proyek misalnya, ya, dilakukan dengan kontrak, ya, penuh oleh karyawan internal. Jadi nanti pada saat bikin programnya ada outsourcing-nya, jadi ada yang ngerjain lagi, disebut adalah namanya outsourcing, ya. Lewat kontraknya dikontrol oleh perusahaan. Jadi nanti kalau yang sifatnya kontrak sama kan udah diserahkan dari luar. Tapi kalau yang outsourcing ya tetap dikendalikan dari karyawan internalnya. Ya. Nah, ini ada penjelasan mengenai proyek khusus operasional, mengenai sifat, waktu, dan kegiatan, anggaran dana, dan kegiatan, keperluan sumber daya. Jadi kalau namanya proyek berarti apa? Sifatnya adalah rutin. Ya, kalau kegiatan proyek sifatnya adalah non-rutin. Kalau operasional, penggunaannya berarti rutin. Kemudian kalau waktunya, proyek itu adalah relatif pendek, karena tadi dia punya batasan waktu. Ya, kalau misalnya operasional penggunaan, kemudian kegiatannya adalah berubah-ubah, ya, karena apa ya tadi sesuai dengan proyek yang mau dibuat itu apa. Kalau kegiatan besar bisa relatif sama. Kemudian dengan anggarannya adalah berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Tapi kalau misalnya operasional adalah anggarannya jadwal tidak terlalu ketat. Kegiatannya adalah kegiatan dari multidisiplin itu, kegiatannya tidak terlalu banyak kalau operasional, ya. Jadi kalau proyek berhubungan dengan ilmu, contohnya bikin khususnya web, versi Android, berarti dia punya disiplin ini berhubungan dengan itu, atau berhubungan dengan mobile. Kemudian keperluan sumber daya berubah baik jenis maupun volumenya. Kalau kegiatan relatif, nah ini siklus dari proyek atau
tahapannya. Pertama adalah discovery, tahapan penemuan dari presenter tersebut. Berikutnya kita buat konsepnya, kita buat desainnya. Ya, tadi misalnya membuat semua informasi ujian online. Nah, berarti ini adalah penemuan. Berarti tadi kita ujiannya biasanya adalah menggunakan internet. Berarti nanti ada konsepnya, kita bikin desainnya, kemudian ada tahapan atau berhubungan dengan testing programnya, ada tahapan untuk penentuan kualitasnya, ya. Kemudian berikutnya adalah tahapan implementasi, tentunya adalah penutupan proyek. Terus nah, berikutnya adalah mekanisme dari proyek nih. Proyek ditentukan oleh manajemen melalui sistem kebijakan, ya. Penunjukan pimpinan proyek atau manajer proyek dan pembentukan tim. Tadi kalau disebut dengan proyek, berarti nanti ada hubungannya dengan tim proyek. Kemudian manajemen mendelegasikan proyek kepada manajer, ya. Kemudian manajer proyek mengkoordinasi tim proyek yang bertanggung jawab kepada pihak manajemen siapa aja. Kemudian siapa yang terlibat nih dalam keberhasilan proyek kapasitas dari masing-masing. Nah, berikutnya kalau disebut dengan proyek, ada timbulnya proyek. Kenapa sih bisa muncul proyek? Ya. Pertama adalah bisa berhubungan dengan rencana pemerintah. Jadi proyeknya berasal dari pemerintah. Ya, contohnya apa nih? Proyek pemerintah infrastruktur informasi, misalnya penghitungan suara. Ya, sekarang juga lagi mau ada pilkada. Ada info bakalan mundur atau tetap dilaksanakan. Kemudian sistem informasi administrasi badan hukum, ya, contohnya kayak misalnya di pengadilan, ya, atau misalnya di Kementerian Hukum, nanti apa yang mau dibikinnya. Adalah misalnya ya, buat sidang, jadwal sidang, nah, nanti misalnya bisa lihat ya, nah, kemudian pemerintahan pasar, aplikasi, ya, aplikasi nggak ada ya, aplikasi BlackBerry, mobile banking. Oke. Nah, sekarang adalah pasarnya adalah sifatnya adalah mobile banking, misalnya belanja. Kalau belanja online sekarang orang pakainya mobile banking, males ya. ATM jalan lagi mendingan pakai mobile internet, jadi untuk pembayarannya udah langsung. Ini juga bisa pakai kalau misalnya nggak punya uang bisa pakai transfer pembayarannya di di Alfa atau Maret, ya. Kemudian dari dalam perusahaan contohnya adalah informasi keuangan, ya, berhubungan dengan keuangan kita sudah menggunakan proyek atau menggunakan aplikasi. Kemudian kegiatan penelitian dan pengembangan, nah ini kita lagi bahas nih mengenai e-learning, ya, atau sekarang lagi penelitian mengenai virus corona ini. Ya, virus ini misalnya ada vaksin atau ada obatnya, itu adalah nah ini contoh karakteristik proyek. Contohnya adalah proyek pemerintah nih. Contohnya adalah pengadaan barang dan jasa. Proyek bersifat tahunan, ya. Tadi punya batas, ya. Berarti proyeknya dimulai dari bulan Januari dan berakhir di bulan Desember. Nah ini tahapannya Januari sampai April, penyusunan APBD, April sampai Maret proyek, jenis proyek. Hingga untuk melakukan proyek pemerintah berarti sekitar Agustus sebelum proyek dibuat, berarti di pasar apa yang dibutuhkan customer dari pemerintah dengan melakukan sesuatu yang baru dengan APBD yang menyusun biaya menghadapi sektor batas, kemudian adalah fee programmer pengadaan barang dan jasa. Kalau swasta contohnya apa nih? Yang kedua adalah realisasi proyek dengan swasta, biasanya tidak diumumkan secara terbuka, hanya berdasarkan referensi. Kelemahannya adalah masih banyak yang belum integrated dan belum menggunakan aplikasi web, mobile, atau multi payment bersama dengan pada pasar sudah banyak ya menggunakan aplikasi web, pembayaran menggunakan jasa perbankan, contohnya kuliah ya sudah pakai jasa perbankan. Nah, proyek itu bisa gagal gimana nih? Ya, karena apa? Tidak memiliki keinginan besar.
tadi bikin aplikasi pengadaan barang atau jasa pemerintahan, ternyata tidak sesuai, ternyata barang masuk dan barang keluarnya tidak bisa update. Kemudian implementasi tidak sesuai dengan jadwal. Tadi proyeknya dari bulan Januari sampai Desember, ternyata misalnya di Januari pada saat implementasi ternyata belum selesai, berarti tidak sesuai dengan jadwal. Kemudian sistemnya nggak efektif, ya. Saya maunya basisnya mobile, ternyata datanya nggak bisa di-update, ya. Pengerjaan yang melebihi jadwal yang ditentukan, nggak bisa ya. Tadi implementasi nggak sesuai dengan jadwal, kemudian jadwal pengerjaannya melebihi jadwal yang ditentukan, nah ini juga bisa menjadi. Kemudian budget yang melebihi target. Tadi kita butuh biaya dalam pengerjaan proyek, ternyata biayanya melebihi. Nah, itu bisa menyebabkan kegagalan